Oke guys, kembali lagi dengan saya Raffi Andra dengan NIM 2210417741 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Adi Mursalim, SLMM. Mari kita masuk ke pembahasannya. Apa itu SCM? SCM atau Supply Chain Management adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dalam perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk dari setiap kegiatan yang telah dijalankan. Tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisiensi, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Secara umum, SCM adalah sebuah pendekatan yang digunakan secara efisien untuk mengintegrasikan pemasok, pabrik, dan gudang, dan toko-toko sehingga produk dapat diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat. Selanjutnya, tujuan SCM. Tujuan SCM adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. SCM dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan ini dengan mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses yang terlibat dalam rantai pasokan. Tujuan SCM ada 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. SCM dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti persediaan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi biaya transportasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas. SCM dapat membantu perusahaan untuk memastikan produk yang memenuhi standar kualitas pelanggan, seperti menerapkan sistem manajemen kualitas kerjasama dengan pemasok yang berkualitas, dan melakukan inspeksi produk. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. SCM dapat membantu perusahaan untuk menyediakan produk yang tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti mengelola persediaan dengan baik, menggunakan sistem informasi yang efektif, dan memberikan layanan pelanggan yang berkualitas. Selanjutnya ada fungsi SCM. Fungsi SCM ada 3. Yang pertama, fungsi fisik. Fungsi fisik dalam SCM berkaitan dengan pengelolaan pergerakan fisik produk dari satu titik ke titik lain dalam rantai pasokan. Ini termasuk aktivitas seperti pergudangan, distribusi, transportasi, dan manajemen persediaan. Fungsi fisik tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersedia tepat waktu, dalam kondisi baik, dan dengan biaya yang efisien. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan produk dan mengurangi biaya persediaan. Yang kedua, fungsi mediasi. Fungsi mediasi adalah dalam SCM mengacu pada peran dalam menjembati hubungan antara berbagai pihak dalam rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Ini mencakup koordinasi, negosiasi, dan manajemen konflik antara pihak-pihak tersebut. Fungsi mediasi bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang sehat dan efisien dalam rantai pasok, sehingga semua pihak dapat saling menguntungkan. Dan yang ketiga, fungsi biaya. Fungsi biaya dalam SCM mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengurangan biaya dalam rantai pasok. Ini termasuk pengelolaan biaya transportasi, biaya pergudangan, dan biaya lain yang terkait dengan operasi SCM.
Fungsi biaya bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengidentifikasi peluang penghematan biaya dan mengelolanya dengan efisien. Selanjutnya, ada manfaat SDM secara langsung. Manfaat SDM secara langsung ada 3. Yang pertama, SDM secara fisik dapat mengonversikan bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Yang kedua, SDM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Dan yang ketiga, melalui pelaksanaan SDM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Selanjutnya ada manfaat SDM secara tidak langsung. Manfaat SDM secara tidak langsung ada 3. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Dan yang kedua, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga, menurunkan biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir, berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Selanjutnya komponen SCM. Upstream Supply Chain. Upstream Supply Chain adalah bagian dari supply chain yang berfokus pada pengadaan bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk produksi. Upstream Supply Chain mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pemasok, mulai dari pemilihan pemasok hingga negosiasi harga dan kontrak. Upstream Supply Chain sangat penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi biaya produksi, kualitas produksi, dan ketepatan waktu pengiriman. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki manajemen upstream supply chain yang efektif. Komponen SCM yang kedua, internal supply chain, meliputi semua proses in-house yang digunakan untuk mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Komponen SCM yang ketiga, downstream supply chain, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk pada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi penggunaan, dan after sale service. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa kepada pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan. Dalam konteks rantai pasok, supplier adalah pihak yang menyediakan bahan baku, komponen, atau jasa yang dibutuhkan untuk produksi. Manufaktur adalah pihak yang mengubah bahan baku menjadi bahan produk. Jadi, manufaktur dapat berupa perusahaan manufaktur, pabrik, atau bengkel. Selanjutnya, distribusi. Distribusi adalah pihak yang membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali ke pengecer atau konsumen akhir. Kemudian distributor dapat berupa perusahaan, perorangan, atau badan usaha lainnya. Retailer adalah pihak yang menjual produk kepada konsumen akhir. Retailer dapat merupakan perusahaan, perorangan, atau badan usaha lainnya. Dan terakhir adalah customer.
Customer adalah individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari perusahaan lainnya. Customer adalah salah satu elemen terpenting dalam bisnis karena mereka adalah sumber pendapatan bagi perusahaan lain. Sekian dari saya, terima kasih.